Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini kita berkumpul masing-masing di rumah kita. Kita ingin beribadah, kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau mulai ibadah kita. Meskipun kita di tempat yang berbeda, saya percaya Tuhan berkarya saat ini. Saat kita beribadah Tuhan bekerja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Pada waktu ini kami masih bisa beribadah ya Tuhan. Hanya karena kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, berikan kami hati untuk beribadah pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau angkat pujian, datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Sama-sama angkat tangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari angkat pujian ini dari awal. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, Akan bersorak-sorak, akan bersorak. Ya sama-sama bersorak, nyanyikan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sorakan, Bersyukurlah, haleluya. Katakan pada sebelah Bapak Ibu Saudara atau siapapun yang ada saat ini di sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan itu baik. So bersyukurlah. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Saat ini kami datang menyembah-Mu.
Biar kekudusan-Mu Tuhan ada di tempat di mana kami berada saat ini, melingkupi setiap kami Tuhan. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Thank you Lord. Yes. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Biar kekudusan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Mari angkat hatimu, Allah semesta alam. Katakan Tuhan, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Lebih lagi katakan sama-sama,
Mari sembah Dia. Kau Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sambut Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Angkat iman kita di hadapan Tuhan, angkat tangan kita. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Angkat iman kita, angkat pujian ini. Ku yakin, oh, Kau hadir di sini. Sungguh kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang tak terbatas Tuhan. Kau nyata
kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku yakin Kau hadir. Oh, kuasa Tuhan. Oh, ku yakin. Inilah iman kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir. Sederi nama sarabu, ida beri bereba, side bere bereba, oh dari di sini. Terima kasih Bapa, Kau nyata di sini, kemenangan bagi kami, kesembuhan terjadi, kesembuhan, oh pemulihan terjadi. Terjadi di sini. Sembah, oh sembah, angkat imanmu pada Tuhan. Oh berikan kami iman Tuhan, berikan kami iman. Oh batas sere pasara tu siri pariramu. Iman kami terangkat Tuhan, bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus Tuhan. Oh Engkau yang berkuasa, Engkau yang ajaib, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sepertimu Tuhan. Kami terima lawatanmu Tuhan, kami terima kuasamu sekarang. Oh bangkitkan iman percaya kami hanya pada firman-Mu, hanya kepadamu Roh Kudus Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, oleh karena kami percaya. Oh tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, glory, glory, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu selamanya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Hati kami bersuka cita. Kami bersyukur karena Tuhan selalu ada dan menyertai kami. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Kami percaya bahwa hidup rohani tidak akan sama lagi Tuhan, ketika kami meresponi firman dengan iman. Dan iman kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena Tuhan hidup, Tuhan hadir. Firman-Mu hari ini menyatakan diri di tengah-tengah kami. Setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini Tuhan, iman kami dibangkitkan. Engkau berikan kami perisai iman Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu pagi hari ini. Biar setiap telinga kami mendengar apa yang dikatakan Roh kepada setiap kami. Pesan Tuhan kepada kami boleh kami terima pada pagi hari ini. Hati kami terbuka, telinga kami terbuka, pikiran kami terbuka. Firman-Mu memerdekakan kami Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita katakan, Tuhan ini aku, ini hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah selamatkan aku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pelihara hidupku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa atas kami. Beri kami makan, beri kami minum, kenyangkan dan puaskan kami, sehingga iman kami bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan.
Jemaat The Power of Grace yang berbahagia yang diberkati Tuhan, biar setiap kita hari ini sungguh-sungguh mau bertumbuh di dalam segala kebenaran. Dan yang membawa kita untuk bisa kita mengerti kebenaran ya adalah Dia, Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang diutus Bapa di dalam nama Yeshua HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus. Kalau Dia datang, Dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Roma 14 ayat 17. Kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tapi bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 1 Korintus 4:20 berkata, kerajaan surga bukan terdiri dari perkataan, tetapi kuasa. Kita sudah dengar minggu yang lalu tentang apakah kerajaan surga itu. Waktu saudara hari ini datang kepada Tuhan dan saudara hidup sebagai warga negara kerajaan surga, yang dibutuhkan adalah iman, percaya kepada Dia. Karena Yesus berkata, ketika aku datang ke bumi, apakah aku dapati iman? Jadi saudara hari ini, waktu saudara dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan menguasai hati dan pikiranmu, yang muncul ke permukaan adalah iman. Oleh karena iman itulah kita hidup secara rohani, saudara. Makanya perlu saudara hari ini untuk punya iman yang besar, iman yang berkuasa, iman kepada anak Tuhan, yaitu anak Bapa Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, inilah iman yang mengalahkan dunia, yaitu iman kepada Dia, anak Bapa Yesus Kristus. Jadi saudara hari ini, waktu kita hidup di dalam iman, mata kita tertuju hanya kepada Dia, yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Saudara camkan baik-baik, saudara dan saya harus bertumbuh di dalam iman. Iman adalah kendaraan, seperti kendaraan di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan, yang membawa mereka masuk ke dalam sebuah realita rohani, masuk ke dalam sebuah kehidupan rohani bersama-sama dengan Dia. Alkitab berkata, kita punya kehidupan rohani hari ini ada bersama dengan Yesus Kristus, duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Sebuah tempat yang luar biasa. Inilah posisi rohani kita. Posisi rohani membuat kita setiap anak-anak Tuhan berkuasa. Kenapa kita bisa hidup bersama dengan Yesus dan kita duduk bersama Dia di sebelah kanan Bapa? Karena kita punya iman kepada Dia. Nah, iman kepada Dia itulah yang hari ini kita harus hidupi, yang kita harus bangun. Dan bagaimana kita membangunnya? Oleh firman Tuhan. Kembali kita dengar Roma 10:17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman yang diurapi Tuhan. Waktu kesukaan saudara adalah mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara tidak bergeser dari pengharapan akan Injil, maka hidupmu akan luar biasa, hidupmu akan dahsyat. Sekali lagi saya mau katakan kepada semua kita mendengar hari ini, saya rindu setiap kita punya sebuah kenyataan rohani. Bukan sebuah kehidupan rohani yang biasa saja, atau sebuah kehidupan rohani seperti kebanyakan orang rata-rata, saudara. Kita nggak boleh hidup rata-rata. Di kitab Daniel di sana dikisahkan bahwa Daniel seorang yang memiliki roh yang luar biasa, roh di atas rata-rata. Karena roh Tuhan di dalam hidup kita, dia bukan rata-rata, dia luar biasa. Kalau hari ini kita meresponi dan menanggapinya biasa, kita tidak sedang ada dalam sebuah puncak potensi rohani itu. Dan tentu Paulus berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku di dalam daging, hidup oleh karena iman, karena percaya kepada Dia, Yesus Kristus, yang telah mati dan mengasihi hidupnya. Jadi sama seperti kita hari ini, Paulus mau katakan bahwa hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dia hidup di dalam kita. Dia bekerja, Dia berkuasa, Dia ingin menyatakan diri. Makanya Alkitab berkata, sekarang kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja sama kepada orang-orang yang mengasihi Dia untuk mendatangkan segala kebaikan.
Kalau kita hari ini mengerti bahwa waktu kita menjadi orang percaya kepadanya, lalu kemudian sebuah kehidupan kita yang hari ini kita miliki bukanlah milik kita lagi tetapi milik Tuhan, kita tidak akan tetap tinggal dalam sebuah kehidupan yang lama, tapi kita akan masuk dalam sebuah kehidupan yang baru. Nah, kehidupan yang lama kita secara pribadi melakukan segala sesuatu. Tetapi dalam kehidupan yang baru, Yesuslah yang melakukan segala sesuatu dalam hidupmu lewat Roh Kudus. Saya percaya waktu Yesus ambil alih hidup kita tidak sama lagi. Hidup kita menjadi berbeda. Hidup kita menjadi di atas rata-rata. Karena bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Nah, kehidupan Kristus di dalam hidup kita, pengurapan yang ada dalam hidup kita, waktu itu bekerja dan berkuasa, Alkitab berkata membuat kita menjadi manusia yang berbeda. Alkitab berkata ketika Roh Tuhan berkuasa atas hidup seseorang, maka orang itu menjadi manusia yang berbeda. Dan jika hal itu terjadi, apa saja yang didapati tangannya kerjakanlah, maka dia akan berhasil. Saudara percaya bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu adalah ya dan amin. Tidak ada kata tidak, Alkitab katakan. Hanya ada kata ya. Hanya ada kata satu, kedahsyatan Yesus dahsyat. Dia tidak terbatas. Dia bisa membuat semua yang tidak ada menjadi ada. Karena dia Tuhan. Dia berkuasa atas semua orang di seluruh benua, di semua negara. Dia berkuasa atas semua yang ada di dunia ini. Karena Alkitab berkata bahwa bumi dan segala isinya adalah milik dia. Termasuk kita adalah milik dia. Hari ini kita terima anugerah yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, surga dan bumi. Dan pengenalan kita akan Tuhan, saudara, itu dimulai dari percaya, dimulai dari iman. Alkitab berkata, karena kita mengerti dengan iman bahwa alam semesta ini diciptakan oleh firman-Nya. Alam semesta ini ada karena firman-Nya. Semua yang ada dalam hidup kita semua berasal dari firman-Nya. Maka engkau hari ini ada dalam sebuah realitas, sebuah kehidupan rohani atau supranatural yang bisa berlaku dalam hidupmu, itu karena engkau punya iman kepada Dia. Saudara, kalau kita buka Alkitab kita hari ini, kita akan baca Alkitab kita dari 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, saudara ya. Kita akan baca. Sebab semua yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Bapa? Siapa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, anak Bapa, Yahweh. Jadi waktu saudara menjadi orang percaya kepada Dia, waktu firman Tuhan berkata engkau dipindahkan dari maut kepada hidup, dari gelap kepada terang, dari kutuk kepada berkat. Itu semua terjadi karena engkau punya iman. Imanmu yang memindahkan engkau dari kegelapan masuk ke dalam terang. Imanmu yang mengalahkan kegelapan dan masuk ke dalam terang. Mematahkan kutuk dan menerima berkat Tuhan. Saudara perhatikan kehidupan murid-murid Yesus dan orang-orang yang ada di zaman Yesus ada di dunia, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Tentu kita semua sering mendengar firman Tuhan yang berbicara tentang Yesus buat mujizat.
Di Yohanes 6 ayat 5 sana katakan bahwa satu kali Yesus melihat orang banyak mengikuti dia. Berbondong-bondong orang mengikuti dia kemana dia pergi. Lalu Yesus menghampiri murid-muridnya dan dia bertanya kepada muridnya, di manakah kita bisa beli roti untuk memberi orang ini semua makan? Alkitab berkata Yesus bertanya demikian. Bukan Yesus tidak tahu apa yang dia harus lakukan, tetapi maksud Yesus untuk bertanya kepada muridnya supaya dia bisa tahu apakah ada iman di dalam hidup muridnya. Muridnya bilang begini, uang 200 dinar tidak akan cukup untuk memberi makan orang begini banyak. Bahkan ketika roti pun dibuat kecil-kecil. Lalu murid Yesus yang lain, Andreas dan Simon Petrus, berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak kecil. Dia punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Lalu Yesus mengambil roti itu dan menghadap ke langit. Lalu Yesus memecah-mecahkan roti itu dan menyerahkannya kepada mereka. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Yesus juga mengambil ikan lalu melakukan hal yang sama. Setelah mengucap syukur lalu membagi-bagikan kepada orang-orang yang duduk di sekitarnya. Lalu Alkitab mencatat mereka semua makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Yesus bekerja dengan iman. Yesus ingin murid-muridnya pun punya iman, saudara. Waktu muridnya berkata uang 200 dinar gak akan mungkin cukup kasih makan begitu banyak. Muridnya sedang menghitung jumlah uang yang ada dibandingkan dengan orang yang harus makan. Gak cukup. Secara logika, apa yang ada di hadapan murid-muridnya benar, hitungannya gak akan cukup. Tapi Yesus sedang mengajar kita hidup bukan dengan logika, tapi hidup dengan iman. Dikatakan iman mengalahkan dunia. Ini yang seringkali membuat kita menjadi orang Kristen tidak ngalamin terobosan. Karena segala sesuatu yang di dalam firman Tuhan, Tuhan mengajar kita meresponi dengan iman. Bukan dengan pikiran kita. Pikiran kita nggak nyampe. Yang membuat kita bisa masuk dan melihat semua keadaan yang Yesus ajarkan kepada kita, dan kita bisa menerima mujizat itu adalah iman. Maka waktu kau dengar firman Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan kau renungkan firman itu akan membangkitkan imanmu. Alkitab juga berkata, jika didapati iman sebesar biji sesawi saja, dan engkau dapat berkata pada gunung ini pindah ke sana, maka gunung itu pun akan tunduk dan pindah ke sana. Dan orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, waktu engkau hidup menjadi orang benar, hidupmu harus hidup dengan iman, dengan fakta rohani, yaitu kebenaran firman. Bukan lagi fakta dunia, fakta-fakta logika. Waktu iman kita bertumbuh oleh karena kebenaran, maka kita bisa hidup di dalam semua kenyataan rohani. Bukankah Yesus berkata Yohanes 14 ayat 12, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Waktu Yesus berjalan dengan murid-muridnya, Yesus tidak hanya mengajar teori, tapi Yesus sedang mempraktekkan apa yang dia ajarkan di depan mata mereka. Waktu mereka melihat, mereka menyaksikan apa yang diajarkan Yesus, mereka bisa tahu bahwa kalau manusia yang lakukan tidak mungkin itu terjadi. Mereka tahu yang melakukan adalah Tuhan. Satu kali Simon Petrus diajak Yesus bertolak ke tempat yang dalam. Sebelum peristiwa mujizat menangkap ikan yang begitu banyak, Petrus dan saudara-saudaranya dan teman-teman yang sudah mencari ikan sepanjang malam tidak dapat apapun. Tapi waktu dia bertemu Yesus dan dia taat untuk apa yang diperintahkan Yesus untuk bertolak ke tempat yang dalam,
Dan waktu Yesus katakan tebarkan jalamu, dan dia taat melakukan, apa yang terjadi? Iman Petrus membuat mujizat itu terjadi. Iman Petrus kepada Yesus. Ketika itu dilakukan, tiba-tiba jalan mereka penuh dengan ikan, dan Alkitab katakan hampir koyak. Waktu kejadian itu orang menjadi bersuka cita karena mereka sepanjang malam tidak dapat apa-apa. Tiba-tiba di waktu pagi siang mereka dapatkan ikan. Secara logika nelayan tidak melakukan penangkapan ikan di waktu siang hari, tapi pagi-pagi hari Petrus sadari bahwa yang lakukan bukan manusia tetapi Tuhan. Maka dia tersungkur di bawah kaki Yesus berkata, Tuhan, jauhlah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Petrus melihat bahwa Tuhan melakukan mujizat. Dan iman Petrus mendatangkan mujizat, mendatangkan berkat yang besar. Iman, taat. Begitu juga waktu terjadi mujizat di perkawinan di Kana. Di Yohanes 2 mencatat di sana anggur habis. Lalu ibu Yesus datang mendapati anaknya dan bilang, anggur habis. Tapi Yesus berkata, ibu, apa yang engkau ingin aku lakukan, karena waktuku belum tiba. Ibunya datang kepada Yesus karena ibunya percaya bahwa Yesus bisa melakukan mujizat. Setelah dia datangi Yesus berkata, anggur habis. Dia datang ke belakang bertemu dengan pelayan-pelayan. Dan dia bilang begini, apa saja yang diperintahkan oleh dia, kamu harus lakukan. Lalu Yesus datang ke belakang, dia lihat ada 6 tempayan. Sebenarnya tempayan-tempayan itu digunakan untuk acara pembasuhan. Isi tiap tempayan 2-3 buyung, Alkitab katakan. Lalu Yesus katakan isi oleh air. Bukan anggur, air. Air biasa. Lalu para pelayan itu lakukan. Dan kemudian Yesus perintahkan, bawa, beri minum para tamu yang hadir. Lalu waktu pelayan-pelayan itu mencedok air itu kepada pemimpin pesta, betapa kagetnya pemimpin pesta itu. Ini bagaimana? Tidak biasa hal ini terjadi. Karena biasanya tamu-tamu diberikan anggur yang terbaik lebih dulu, baru ketika habis yang kurang baik yang disajikan. Tapi kamu menyimpan anggur yang baik sampai saat ini. Pemimpin pesta dan tamu tidak tahu bahwa itu adalah mujizat, air menjadi anggur. Tapi pelayan-pelayan itu tahu. Ibu Yesus tahu, dia punya iman bahwa anaknya bisa melakukan mujizat. Bukan anak secara lahiriah, tetapi dia adalah Tuhan, anak Bapa yang melakukan mujizat. Pelayan-pelayan pun taat apa yang dikatakan oleh Maria, untuk melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Waktu iman kita dan ketaatan kita boleh terbangun, maka Tuhan inginkan bahwa setiap kita melihat mujizat-mujizat itu pun terjadi dalam hidup kita. Ada amin. Sudah tahu pagi hari ini ada urapan mujizat sedang datang dalam setiap kehidupanmu, di dalam rumahmu hari ini. Angkat tanganmu, katakan, aku angkat imanku dan aku percaya bahwa engkau melakukan mujizat untuk hidupku, keluargaku, rumah tanggaku, pekerjaanku, usahaku hari ini. Karena firman Tuhan Lukas 1:37 katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara ingat ketika di Matius 8 juga dikatakan ada seorang perwira di Kapernaum. Perwira yang baik hati. Dia melihat hambanya sakit, lumpuh dan menderita. Lalu dia datangi Yesus supaya hambanya itu
sembuh. Yesus katakan, aku mau sembuhkan dia. Lalu Yesus bergegas ke rumah perwira itu. Lalu perwira itu berkata, jangan ke rumahku, aku tidak layak untuk menerima engkau dalam rumahku. Tapi katakan sepatah kata saja, hambaku itu sembuh, maka hambaku itu pun sembuh. Yesus tidak jadi datang ke rumahnya. Tapi perwira itu kemudian mendapati hambanya di rumahnya sembuh. Persis ketika Yesus berkata, hamba itu sembuh. Yesus dapati perwira ini, heran dia. Dia katakan, iman seperti orang ini belum pernah aku dapati di antara orang Israel. Yesus kagum kepada orang yang punya iman besar kepada dia. Yesus mencari orang-orang yang percaya kepada dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Kenapa? Karena di atas iman itu kita akan menerima segala sesuatu yang ajaib. Saudara mulai belajar hari ini bahwa apa yang ada di Alkitab, apa firman Tuhan saudara dengar hari ini, itu bukanlah perkataan-perkataan biasa. 1 Korintus 4:20 katakan, kerajaan surga bukan perkataan tapi kuasa. Hari ini kuasa Tuhan sedang datang dalam hidupmu. Dia sedang menghampiri engkau dimanapun engkau duduk, dimanapun engkau berada, dimanapun hari ini engkau menyaksikan acara ini. Hari ini dengar, mujizat dan kuasa itu adalah ciri dari pelayanan Yesus Kristus Tuhan. Dia ingin memberikannya kepada setiap orang yang memohon dan minta dan percaya kepada dia. Wow, saudara. Ibrani 10:38 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, kita bukan lagi orang berdosa tapi orang benar. Hidup orang benar harus hidup dalam iman. Mengandalkan dia. Hidup dalam berkat-Nya. Tidak mengandalkan orang lain atau kekuatannya. Hidup dalam kutuk. Kalau kita menaruh harap dan percaya kepada dia, Alkitab katakan kita diberkati oleh Tuhan. Dan janji Tuhan ini berlaku buat setiap orang yang percaya kepada dia. Dan Tuhan ingin saudara hari ini sungguh-sungguh hidup percaya kepadanya. Jangan ragukan dia dan jangan bimbang. Alkitab berkata, asal kamu tidak bimbang apa yang kamu katakan terjadi, dan kamu percaya maka hal itu akan terjadi seperti apa yang kamu katakan. Wow, dahsyat saudara. Karena firman itu tidak jauh daripadamu. Dia ada di mulutmu, dia ada dekat di hatimu, yaitu firman iman. Kalau saudara hari ini punya iman, tidak bangkit, maka kau ngalami begitu banyak kerugian. Tapi kalau hari ini kau dengar firman-Nya, engkau bangkit bahkan lebih lagi daripada hari-hari sebelumnya. Dengar baik-baik. Segala yang baik yang datang dari Bapa di surga, itu akan terrealisasi dan menjadi realita dalam hidupmu. Saudara, hari ini kita dengar firman, kita percaya bahwa kehidupan orang benar dasarnya adalah iman. Di Alkitab katakan saudara, di Galatia 3 ayat 11, bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan kalau dia melakukan hukum Taurat. Itu jelas. Karena orang benar hidup oleh iman. Dasar hukum Taurat bukanlah iman, tetapi melakukan segala sesuatu. Apakah iman percaya kepada Yesus mendatangkan anugerah itu? Dia yang melakukan bagi kita, karena kita berharap dan percaya kepada Dia. Bukan dengan kekuatan kita dan kemampuan kita. Tidak sebanding. Dan hari ini kita mau hidup dan berjalan bersama Dia dalam kebenaran. Kebenaran itu yang membawa kita masuk dalam sebuah kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Supaya kamu mempunyai hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Kelimpahan di dalam rohani akan melimpah juga dalam kehidupan jasmani. Mari kita angkat kedua tangan kita.
Katakan, Tuhan, ampuni aku jika aku kurang percaya. Ampuni aku jika aku sering kali bimbang. Tapi hari ini ketika aku dengar firman Tuhan, aku minta iman yang teguh. Dan aku berkata, berikan aku iman yang teguh di hadapan-Mu Tuhan. Dan katakan, hari ini aku mau hidup oleh iman. Aku hari ini oleh imanku aku memuliakan Tuhan. Dengarlah firman Tuhan setiap hari. Renungkanlah setiap hari. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka engkau akan beruntung dan engkau akan berhasil. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Pada pagi hari ini kami dengar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu membawa kami hidup dalam sebuah realita kebenaran oleh karena iman kepadamu. Kami percaya bahwa iman-Mu yang menuntun hidup kami di dalam segala kebenaran. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Dan bagiku, orang yang percaya, segala sesuatu adalah mungkin. Dan biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa, pertolongan Roh Kudus menyertai hidup kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Haleluya! Sama-sama kita katakan amin. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.